Shalom semuanya, saya Bambang Ristianto. Di channel ini kita belajar berapologetika. Video kali ini saya beri judul Menjawab Tuntas Injil Palsu Barnabas bagian pertama. Satu Romawi, kenapa saya membahas Injil Barnabas? Ini karena Injil Barnabas itu selalu digunakan Muslim untuk membuktikan bahwa nama Muhammad itu ada dalam Injil atau ajaran asli dari Yesus. Ini saya tampilkan ya dua video ya yang membahas mengenai Injil Barnabas. Ini tertera jelas nama Nabi Muhammad di Injil Barnabas. Atau yang berikut ini, inilah gospel yang paling ditakuti Barnabas. Ini dari Ustadz Ahmad Kainama. Nanti saya akan mengutip beberapa bagian dari video Ustadz Ahmad Kainama ini. 2 Romawi, apa itu Injil Barnabas? Nomor 1, Injil Barnabas ini adalah tulisan yang berasal dari akhir abad pertengahan. Jadi antara 1500-an hingga awal 1600-an. Nomor 2, penulis aslinya itu mencatut nama Barnabas, salah satu pengikut Kristus. 3, Injil ini terdiri dari 225 pasal. Jadi kalau dilihat secara tebal, itu hampir sama dengan keempat Injil kanonik digabung menjadi satu. Nomor 4, di dalam Injil ini Yesus menolak keilahiannya. Ini saya kutip dari pasal 53. Yesus berkata, "Terkutuklah barang siapa yang menyisipkan dalam uraian-uraianku bahwa aku ini anak Allah." Atau dari pasal 138, di saat mulai timbul kegilaan manusia dan dosa Israel, di saat mana mereka mengatakan bahwa aku ini adalah Allah dan anak Allah. Nomor 5, Yesus memposisikan dirinya seperti Yohanes Pembaptis yang menyiapkan jalan dan menubuatkan Muhammad SAW. Dari pasal 42, ketika itu Yesus mengatakan, "Aku ini adalah jeritan suara di seluruh Yudea, menjeritkan persiapkanlah jalan bagi Rasul Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Yesaya." Atau dari pasal 44, "Dikala kulihat dia, penuhlah aku dengan rasa terhibur, kataku, ya Muhammad, semoga Allah besertamu dan menjadikan aku layak untuk membuka tali kasutmu." Atau dari pasal 163, para murid menanyakan, "Ya Guru, siapakah gerangan orang yang engkau sebut-sebut akan datang ke dunia ini?" Yesus menjawab dengan hati yang gembira, "Dia adalah Muhammad, Rasul Allah." Yesuslah yang mengambil posisi dari Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Muhammad. Ya ini sih sebetulnya jelas-jelas lelucon ya. Nomor 6, Yesus menyatakan dia bukanlah Mesias, ini dari pasal 42. Maka Yesus telah mengakui dengan menyatakan, "Sesungguhnya aku ini bukanlah Mesias." Jadi itu tadi mengenai pendahuluan awal tentang Injil Barnabas. Sekarang 2 Romawi, Muslim dan Injil Barnabas. Di sini saya akan mengutipkan seluruhnya dari video Bang Kainama ya, Ustadz kesayangan kita, Ustadz Ahmad Kainama, di mana Bang Kainama ini meyakini bahwa Injil Barnabas adalah historical evidence. Baik, kita lihat sekarang ketik di Google kosong Wikipedia Injil Barnabas. Nanti dikumpulkan setiap ada orang-orang yang ngomong-ngomong aneh tentang hal ini, ya, tunjukkan ini menjadi bukti otentik ya, data valid ya. Apakah bisa artefak, historical artefak, dibilang palsu itu barang kalau tidak sesuai dengan pemandangan modern? Sangat tidak masuk akal, ya kan? Artefak ya artefak, historical evidence ya historical evidence. Oke, itu kutipannya. Jadi seorang yang katanya akademis dan pernah sekolah hingga S3 di Haifa, ternyata cuma mendasarkan pandangannya itu dari Wikipedia. Wikipedianya pun adalah Wikipedia edisi Indonesia dan kemudian
langsung diyakini bahwa inilah historical evidence, historical artifact, dan lain sebagainya. Kita akan bongkar nanti satu persatu apa yang menjadi kesalahan daripada kainama. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut ya, ada baiknya kita dengarkan dulu pendapat dari Syabir Ali. Syabir Ali ini adalah seorang debater muslim yang sangat terkenal, ya, dia levelnya sudah internasional. Apa pandangan Syabir Ali tentang Injil Barnabas? Kita dengarkan. Barnabas for these two reasons. However, I hesitate to use it as an authentic account because the way in which Muslims authenticate matters is by having a chain of authorities to relate a historical event. And the chain of authorities in the case of the Gospel of Barnabas is missing because for many hundreds of years, this gospel was not seen anywhere, and then suddenly it turned up in the Middle Ages. So because of that... Oke, itu jadi saya rasa Syabir Ali dalam hal ini cukup objektif ya. Jadi makanya dia katakan bahwa rantai periwayatannya itu hilang selama ratusan tahun. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut, saya akan membahas sedikit nih sakitnya jika membabi buta merujuk hanya Wikipedia. Jadi ini tampilan awal pada saat tadi dibuka Injil Barnabas versi Wikipedia Indonesia. Anda baca di sini ya, Injil Barnabas adalah sebuah buku yang mengisahkan tentang penginjilan Yesus Kristus dan penulisnya adalah Barnabas. Nah, sekarang kita lihat ya, apa tampilan dari Wikipedia Indonesia terkait Injil Barnabas tersebut. Ternyata tampilan sekarang itu sudah mengalami edit ya. Jadi kita baca di sini Injil Barnabas adalah sebuah Injil pseudepigrafi non-kanonik yang ditulis pada abad pertengahan akhir dan dikaitkan dengan murid Kristen mula-mula Barnabas. Jadi kainama kalau Anda mendasarkan keyakinan Anda, keimanan Anda pada Wikipedia Injil Barnabas, maka keyakinan Anda tentang Injil Barnabas itu harus direvisi karena ternyata Wikipedia Indonesia yang membahas mengenai Injil Barnabas itu sudah merevisi pandangannya dengan jelas mengatakan itu ditulis pada abad pertengahan akhir. Nah, apa itu pseudepigrafa? Itu adalah jadi tulisan di mana orang yang diklaim sebagai penulisnya itu bukanlah penulis aslinya. Atau tulisan di mana sang penulis asli itu mengaitkan tulisannya itu dengan figur, dengan orang yang hidup di masa lampau. Injil Barnabas ini adalah tulisan di abad pertengahan akhir, di mana penulis aslinya kemudian mengaitkan tulisannya itu seolah-olah itu dikarang oleh Barnabas. Jadi tolong ini di screenshot lagi ya. Screenshot pemirsa, tolong di screenshot. Screenshot pemirsa, tolong di screenshot. Jadi tolong Bang Kainama Anda screenshot 2 kali ya. Jadi yang sebelumnya dengan yang ini. Nah, saya masih sedikit membahas ini mengenai penemuan artefak di Turki yang dikaitkan dengan Injil Barnabas ya, bertinta warna emas dari era 1500 tahun yang lalu. Ini kutipannya. Pihak peneliti telah menghitung dengan karbon dan ditemukan Injil Barnabas telah berusia 1500 tahun dan isinya mengajar. Nah, kita harus meng-cross-check juga ya dengan apa yang ditulis di dalam Wikipedia versi Inggris. Jadi ini terkait dengan 52 halaman biblical manuskrip yang dipikir itu adalah Injil Barnabas, ya, disimpan di Etnografi Museum di Ankara. Nah ini laporannya ya. Foto-foto halaman sampul diterbitkan secara luas di mana dapat dibaca sebuah tulisan Neo-Aram dalam nama Tuhan kita. Buku ini ditulis oleh para biarawan dari biara tinggi di Niniwe pada tahun ke-1500 Tuhan kita. Tahun ke-1500 Tuhan kita.
Temuan ini dilaporkan oleh media massa sebagai manuskrip Injil Barnabas berusia 1.500 tahun. Mungkin bingung dengan penanggalannya yang harusnya tahun 1.500 Masehi menjadi 1.500 tahun yang lalu. Tidak ada laporan lebih lanjut yang dipublikasikan. Jadi Anda bisa melihat ya betapa mati-matiannya ini pers di Turki untuk bisa mendapatkan legitimasi bahwa Injil Barnabas itu asli. Nah, ini saya tampilkan sedikit nih salah satu buku yang paling awal ya, yang menulis mengenai Injil Barnabas. Ini penerjemahnya adalah Husain Abu Bakar Al-Habsyi dan Abu Bakar Basmeleh. Ini adalah sepatah kata penyalin ya, jadi ini adalah pendahuluan dari Abu Bakar Al-Habsyi dan Abu Bakar Basmeleh. Nanti kita akan lihat nih di bagian berikutnya. Tiga Romawi menjawab klaim Muslim tentang Injil Barnabas. 1. Rasul Barnabas menulis Injil Barnabas yang ditemukan di jenazahnya. Injil Barnabas ditemukan di atas jenazahnya, Ustaz. Itu di atas jenazah. Silakan, Ustaz. Sampai ya. Silakan, Injil Ustaz. Barnabas ditemukan di atas jenazahnya dalam suatu kuburan di Pulau Siprus pada tahun keempat Maharaja Zeno, tahun 478 sesudah Masehi. Berisikan satu salinan Injil Barnabas yang berada di atas dada jenazahnya. Sebelum melangkah lebih lanjut, Anda perhatikan di sini sama sekali tidak ada sumber kutipan di Wikipedia versi Indonesia ini ya. Sama sekali tidak ada sumber kutipannya. Hey, come on, wake up. Siapa yang pernah bilang ini Barnabas Injil palsu? Malu kamu. Oke, itu tadi celotehan dari Ustadz Kainama yang akan menjadi bumerang bagi dia sendiri nantinya. Nah ini, jenazahnya ditemukan dalam satu kuburan di Pulau Cyprus pada tahun keempat Maharaja Zeno. Dan satu salinan Injilnya yang ditulis dengan tangannya sendiri ditemukan di atas dada jenazahnya. Jadi sumber kutipan Wikipedia Indonesia ini adalah buku dari Abu Bakar Al-Habsyi dan Abu Bakar Basmeleh tadi ya. Makanya tadi di tampilannya itu dia tidak mencantumkan sumber kutipan. Karena mungkin penulis Wikipedia sadar bahwa ini tidak punya kredibilitas ya. Jadi klaim tersebut tidak benar. Kenapa? Karena Rasul Barnabas menggunakan Injil Matius dalam penginjilannya. Ini saya kutipkan dari sumber pertama ya, Act of Barnabas. Ini adalah buku yang ditulis sekitar akhir 300-an Masehi hingga awal 400-an Masehi. Dan Barnabas telah menerima dokumen dari Matius. Dokumen dari Matius, sebuah buku dari ucapan-ucapan Tuhan dan narasi mujizat dan pengajaran. Barnabas setelah menggelar Injil yang dia terima dari Matius, teman pelayanannya, mulai mengajar orang-orang Yahudi. Jadi Barnabas menggunakan Injil Matius. Kemudian B, History of the Cyprus Church. Ini menceritakan Archbishop Anthemios di tahun 478 Masehi menemukan kuburan Barnabas dengan Injil Matius di atas dadanya. Rasul Barnabas secara tiba-tiba menampakkan dirinya kepada Uskup Anthemios. Mereka menemukan kotak kayu yang besar berisi jasad orang suci Barnabas dengan satu buku Injil Matius yang disalin sendiri oleh Barnabas di dadanya yang diletakkan oleh Markus. Jadi kalau menurut cerita dari History of the Cyprus Church ini, Barnabas itu memang menuliskan sebuah Injil. Tetapi bukan Injil yang baru, yang dia tulis itu hanyalah menyalin satu buku Injil Matius. Jadi kita dengarkan lagi ini celotehannya Bang Kainama. Hey, come on, wake up. Malu kamu. Nggak tahu ya, ini Kainama sudah wake up dan sudah bisa merasa malu atau belum nih.
Kemudian nomor 2, Injil Barnabas dikutuk melalui dekret Paus Innocent 1465 Masehi dan dekret Paus Gelasius 496 Masehi. Saudara, paragraf berikutnya. Injil Barnabas telah dikutuk oleh gereja-gereja barat. Dekret dari Paus Innocent I dan dekret dari Gelasius. Dekret Gelasius menyebut Evangelium Barnabas sebagai Injil yang dilarang. Anda perhatikan lagi di sini tidak ada sumber kutipannya ya. Jadi ternyata ya lagi-lagi itu ternyata mengambil dari buku Abu Bakar Al-Habsyi dan Abu Bakar Basmeleh. Nih tulisannya tadi, Injil Barnabas telah dikutuk oleh gereja-gereja barat. Dekret dari Paus Innocent dan dekret dari Gelasius. Dekret Gelasius menyebut Evangelium Barnabas sebagai Injil yang dilarang. Jadi sumbernya jelas nih dari buku Injil Barnabas yang terbit di Indonesia. Jadi klaim tersebut tidak benar ya. Paus Innocent I itu bertahta 401 sampai 417. Di tahun 465 itu adalah Saint Hilary yang bertahta sebagai paus. Ini ya. Kemudian tentang dekret Paus Gelasius I. Dekret ini diasumsikan dikeluarkan oleh Paus Gelasius I yang memuat daftar buku yang diterima dan dinyatakan apokrif. Terdiri dari 5 bab, bentuk final ditulis sekitar tahun 519 Masehi hingga 553 Masehi. Penulisnya tidak mencantumkan namanya. Di sini tertulis Evangelium Nomine Barnabae Apocryphum. Saya kutipkan aja dari The Oxford Dictionary of the Christian Church, apa pandangan para pakar-pakar modern terkait dengan Decretum Gelasianum tersebut. Saya kutip dari halaman 462, menurut Dobschuetz, dokumen ini sama sekali bukanlah produk kepausan, namun tulisan pribadi yang dikarang di Italia namun bukan di Roma di awal abad ke-6 Masehi. Beberapa pakar menerima penanggalannya namun berpendapat dokumen berasal dari Gaul. Gaul itu adalah Perancis. Kemudian saya kutipkan lagi ini dari salah satu paper, The Decretum Gelasianum. Ini diterbitkan oleh Journal of Theological Studies di tahun 1913. Menurut Dobschuetz, seluruh 5 bab berasal dari dokumen yang sama yang adalah bukan dekret yang asli atau surat yang asli dari Damasus atau Gelasius, namun adalah tulisan dari orang yang tidak dikenal yang dibuat di paruh pertama abad ke-6 antara 519 hingga 553. Atau berikutnya ini dari sebuah paper diterbitkan di Jurnal Church History volume 78 tahun 2009. Ini ya, hampir semua bagian dari Decretum Gelasianum itu sekarang secara umum diperkirakan oleh para pakar adalah pemalsuan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal di abad ke-6. Jadi ini mengikuti dari pandangan Ernest von Dobschuetz dan Charles Pietri. Jadi mari kita dengarkan lagi nih celotehan bangkai nama. Hey, come on, wake up. Malu kamu. Nggak tahu nih, si Kainama sudah wake up, sudah bangun atau belum nih ya? Sudah bisa merasa malu belum nih dia nih? Nah, kenapa kok bisa muncul ada tulisan Injil Barnabas di Pseudo Decretum Gelasianum tersebut ya? Sebetulnya ada 2 dokumen kuno yang beredar yang menggunakan nama Barnabas, yaitu satu adalah Epistle of Barnabas. Ini adalah tulisan yang dibuat antara 70 hingga 132 Masehi. Ini pernah digunakan oleh beberapa gereja perdana. Yang kedua adalah Act of Barnabas. Ini yang sebenarnya ditolak karena diperkirakan berasal dari akhir tahun 300-an Masehi. Jadi ini yang ditolak. Karena buku ini ditulis sudah ratusan tahun setelah Rasul Barnabas meninggal.
Jadi kemungkinannya itu adalah ada kesalahan penulisan di mana harusnya yang dinyatakan sebagai apokrifum itu adalah Act of Barnabas. Namun penulis yang tidak dikenal yang menulis di tahun 500-an tersebut dia salah menulis, jadi harusnya Act of Barnabas menjadi Gospel of Barnabas. Tapi sekali lagi ini hanya sekedar kemungkinan. 3 digunakan oleh umat Kristen hingga era Paus Gelasius tahun 496 Masehi. Di bawah Ferramelino. Itu yang sebelah kaki. Silakan saudara. Injil Barnabas telah dipakai di gereja-gereja kekristenan awal sampai ke masa dekrit Gelasius. Sesudah dekrit itu diterbitkan, Injil ini kemudian disembunyikan bersama puluhan Injil. Lagi-lagi ya, ini sebenarnya ngambilnya ya sama nih dari buku Injil Barnabas Indonesia ya. Ini kutipannya tadi ya. Injil Barnabas telah dipakai di gereja sampai ke masa dekrit Gelasius dan seterusnya. Jadi klaim ini tidak benar. Karena apa? Karena tidak ada catatan sama sekali penggunaan Injil Barnabas. Yang digunakan adalah Epistle of Barnabas atau Surat Barnabas. Jadi ini ya, Epistle of Barnabas. Surat Barnabas ini ternyata ada di dalam Kodeks Sinaiticus yang ditulis antara 330 hingga 360 Masehi. Jadi yang digunakan sekalipun masih diperdebatkan adalah Epistle of Barnabas, surat Barnabas, bukan Injil Barnabas. Jadi come on, wake up lagi nih, Bang Kainama. Saya kutipkan juga dari The Gospel of Barnabas, Its True Value, karangan William Campbell. Ini dari halaman 80, dia mengutip dari John Sloan. Berikut terjemahannya, sama sekali tidak ada tradisi teks apapun terkait Injil Barnabas. Tidak ada kutipan oleh Bapak Gereja atau catatan apapun untuk membuktikan identitas dan keaslian Injil Barnabas. Satu referensi hanyalah ditemukan dalam dekrit Pseudo-Gelasian abad ke-6. Namun hanya nama Injil Barnabas yang disebutkan dalam dokumen-dokumen tersebut yang mencatat satu buku yang ditolak oleh gereja. Dalam bahasa yang lain tidak disebutkan tentang apa isinya, tidak ada informasi apapun untuk bisa menyatakan apakah isinya sama dengan manuskrip yang disimpan di Venesia. Jadi Ustadz Kainama, ayo bangun lagi. Hey, come on, wake up. Malu kamu. Oke. Kemudian nomor 4, Injil Barnabas telah diterjemahkan ke dalam bahasa Italia dan Spanyol. Ini juga tidak benar. Manuskrip Injil Barnabas itu yang asli memang dalam bahasa Italia, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol. Ini dari buku The Gospel of Barnabas. Ini adalah karangan Lonsdale and Laura Reck, terbit 1907. Berikut kutipannya ya. Yang lainnya versi bahasa Spanyol yang diakui adalah terjemahan dari bahasa Italia. Nah, berikut ini saya akan tampilkan satu pernyataan yang menurut saya sangat-sangat konyol ya dari Kainama. Screenshot pemirsa, tolong di screenshot. Ini semua dari tulisan-tulisan yang bukan berasal dari umat Islam. Sekali lagi, tidak ada satu huruf pun tulisan berasal dari umat Islam. Ya, semuanya dari mereka. Semuanya dari umat Kristen, seolah-olah kan begitu ya. Nah, kita kembali ke sini nih. Ini ya, Abu Bakar Al-Habsyi dan Abu Bakar Basmalah ya. Jadi tadi semua yang ditampilkan oleh Kainama dalam Wikipedia itu semuanya mengutip dari sepatah kata penyalin ya, dari buku Injil Barnabas yang diterbitkan di Indonesia tahun cetakan revisinya tahun 1996. Jadi Abu Bakar Al-Habsyi dan Abu Bakar Basmalah ini jelas-jelas orang Islam ya.
Jadi kalau dikatakan bahwa itu tidak ada sama sekali, tidak ada satu huruf pun yang berasal dari umat Islam, menurut saya ini konyol ya, konyol, dan saya rasa ini bisa kita tertawakan rame-rame nih. Oke, itu saya rasa intermezzonya ya. Jadi memang kita bisa menertawakan apa yang dikatakan oleh Kainama tadi. 5. Kesimpulan, Injil Barnabas adalah pseudepigrafa dan pemalsuan abad pertengahan akhir sekitar tahun 1500-an. 2. Semua tuduhan yang dibacakan Kainama dari Wikipedia Indonesia terbukti tidak benar. 3. Kainama hanya berkhayal saat menyatakan adanya historical artefak. Kenyataannya adalah tidak ada sama sekali manuskrip Injil Barnabas yang lebih awal dari manuskrip Italia yang sekarang ada. Media massa Turki pun harus membuat berita bohong terkait Injil Barnabas. Sebuah buku yang ditulis di tahun 1500 Masehi bisa dengan enaknya diplesetkan bahwa itu adalah buku yang sudah berusia 1500 tahun. 5. Kainama mendasarkan dari Google kosong dan Wikipedia versi Indonesia di mana banyak tulisannya tidak akurat. Jadi saran saya ya harus dibaca juga versi Inggrisnya. Jadi kalau versi Inggrisnya itu benar-benar versi yang kritis. Jadi pro kontra itu disampaikan semua. Dan kedua adalah jangan cuma menggunakan satu sumber ya. Keenam, Kainama harusnya mendengarkan nasihat Syabir Ali untuk tidak menggunakan Injil Barnabas karena rantai periwayatannya putus lebih dari 1000 tahun dan baru tiba-tiba muncul di akhir abad pertengahan. Jadi ini adalah kesimpulan untuk bagian pertama ini. Nanti saya akan masih membuat seri berikutnya terkait dengan kapan kira-kira Injil Barnabas ini ditulis dan juga mengenai adanya kontradiksi atau kesalahan fakta sejarah, budaya, geografi yang ada di dalam Injil Barnabas yang menjadikan Injil ini jelas-jelas bukan ditulis oleh orang yang hidup di abad pertama Masehi di wilayah Yudea, Galilea, dan Samaria. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.